Jumpa lagi di podcast Era Rumpi, dan kali ini sobat, saya sedang berada di Museum Geopark Kintamani yang ada di Kabupaten Bangli. Karena ya sekalian silaturahmi lagi dengan Mas Suryo, Kepala Museum dari Museum Geopark ya. Apa kabar nih Mas? Baik Mas Arya ya. Ya sehat lah ya, Setengkara ya. Makanya kamu bisa ngobrol dengan santai lah ya. Iya betul. Dan apa yang kedatangan saya kesini pastinya ada maksud tujuannya juga. Betul. Karena waktu terakhir kita bertemu itu Mas Suryo, sebelum pandemi ya. Betul. Itu sempat ada cerita yang kepotong tuh tentang misteri yang terjadi di ruang kebudayaan. Waduh, misteri ini ya. Tapi sebelum saya ke misterinya atau cerita dari apa sih yang sebenarnya terjadi di ruang kebudayaan itu, saya ingin tahu dulu nih secara fungsinya. Waktu itu Mas Suryo sudah jelaskan secara singkat sih. Tapi kalau dijelaskan kembali, sebetulnya ruang kebudayaan ini fungsinya apa sih Mas dari Museum Geopark ini? Baik, saya jelasin sedikit ya terkait ruang budaya. Jadi salah satu ruang yang ada di museum ini adalah ruang keragaman budaya. Jadi memang di sini salah satu dari aspek atau pilar Geopark itu keragaman budaya. Jadi memang di ruang tersebut berisikan peradaban, perkembangan budaya seperti itu dari Bali pada umumnya sampai di kawasan Geopark di sini, di Batur di sini Mas Arya. Jadi dari peradaban sebelum mengenal logam, jadi alat-alat dari batu, mungkin dari beberapa tulang manusia, termasuk ada kalender Bali, kita menyebutnya tike ya, kalender Bali dulu, zaman dulu yang dipakai sebelum kita menggunakan kalender yang seperti sekarang seperti itu. Kemudian ada beberapa koleksi juga seperti peradaban yang sudah mengenal logam, dari peralatan perunggu seperti itu. Ada semacam contoh ini seperti perhiasan gelang-gelang, gelang, kemudian nekara atau tutup peti kubur seperti itu. Kemudian ada beberapa koleksi seperti prasasti dari tembaga, kemudian ada juga seperti pelinggih zaman dulu yang dipakai nenek moyang kita. Kemudian yang satu lagi termasuk sarkofagus peti kubur itu Mas Arya. Ada itu, juga ya di ada juga ya. di sini. Dan salah satu lagi yang menarik, kita juga ada koleksi tengkorak manusia. Jadi tengkorak manusia yang kita sebut sebagai perempuan Pacung, karena memang ditemukan di desa Pacung itu di Buleleng sana, dan diperkirakan umurnya sekitar 2000 tahun yang lalu Mas Arya. Jadi memang ya dimungkinkan sebagai istilah leluhur kita sebelumnya kan seperti itu. Iya. Manusia 2000 tahun yang lalu, kurang lebih mungkin sebelum Masehi ya kayaknya. Iya. Kalau dikurang-kurangi atau mendekati awal-awal Masehi. Iya, awal-awal Masehi mungkin seperti itu. Ini menarik nih. Kalau lihat dari benda-bendanya ada kalender, kemudian juga ada artinya produk-produk kebudayaan dari manusia sendiri, peradaban manusia dari era itu. Dari kalender, kemudian juga tutup peti, bahkan ada sarkofagus begitu ya. Betul. Nah, sarkofagus ini kan dari batu biasanya meninggal. Apa bentuknya sama seperti misalkan peti-peti batu yang mungkin segi empat? Kan pernah juga ada yang seperti itu. Kalau sarkofagus sendiri itu bentuknya hampir hampir bulat gitu. Kalau yang di sini ya? Iya, yang di sini. Jadi memang kenapa kok agak bulat itu? Jadi memang dulu untuk penempatan mayat ini itu posisinya telungkup seperti di dalam perut di dalam perut ibu kita seperti itu. Jadi kayak janin begitu ya? Ya, jadi posisinya bayi yang masih dalam kandungan gitu ya? Ya, betul. Jadi memang seperti itu. Dan itu batu bukan agak bulat gitu, bukan seperti mungkin kalau sekarang kan ada yang beberapa bentuknya persegi panjang. Kalau itu agak bulat. Mungkin nanti bisa dilihat, dikasih ini ya gambarannya seperti apa. Nah, itu dia. Biar nanti bisa juga membayangkan. sebetulnya saya penasaran bisa membayangkan. Nah, tapi ini juga ada misterinya doang. Lah ini. Apa ini terkait karena tadi ada benda-benda tadi atau seperti apa? Karena kan ini dari seluruh Bali dan secara khususnya benda-bendanya yang kebanyakan dari sekitar Batur ya, Kintamani ini sendiri. Betul. Jadi memang kita ada pernah kejadian ya, mungkin kalau kita menganggapnya mungkin sebagai hal biasa mungkin ya, tetapi
Jadi memang kita ada beberapa kali kejadian seperti kaca pecah. Ini contoh ini ya yang kejadian selama saya di sini itu. Dan yang unik itu ada di ruang budaya itu. Dan kita kebetulan peraga itu kan kita dalam artian kita seperti etalase kaca itu Mas Arya, dan itu ketebalannya kaca itu 8 mili. Jadi memang cukup tebal kan kalau 8 mili itu, dan secara penempatan pun kita kasih ruang untuk pemuaian juga secara desainnya seperti itu. Dan yang unik di sini itu pecah kejadian jam 8 pagi. Mungkin kita melihatnya sebagai hal yang wajar atau umum seperti itu ya. Jam 8 pagi ya? Jam 10 maaf. Okay. Ya, jam 10, sekitar jam 10 lewat berapa itu. Nah, itu pecah, dan kalau di sini kita lihat sendiri ya, di sini kita mainin kan cuacanya cukup dingin ya. Mungkin ya, buat saya dingin banget. Iya, dingin seperti itu kan. Jadi memang mungkin kalau panasnya kan tidak terlalu seperti di Denpasar atau di kota-kota di bawah lah ya, seperti itu. Dan itu kalau kita secara ilmiahnya mungkin memang istilahnya sudah aman. Aman bisa dikatakan, itu udah didesain untuk aman. Tetapi ya ini saya sempat, karena saya penasaran juga Mas Arya sebelumnya, jadi saya sempat menanyakan juga ke mungkin orang yang lebih tahu ya, secara di skalanya ini kenapa ya ada beberapa kejadian, dan yang terakhir kan itu yang saya semakin penasaran. Jadi memang seperti kayak benturan energi itu Mas Arya di situ, kayak benturan energi, dan bisa dikatakan ada makhluk yang istilahnya menabrak di situ. Dan di situ pas waktu kebetulan kita seluruh ruangan itu kan dipantau CCTV. Jadi kelihatan, mungkin nanti bisa dilihat videonya ya. Jadi kalau yang penasaran dari ini eksklusif ya. Iya. Videonya belum pernah dipublikasikan ya? Belum. Jadi kita baru di sini pertama nih di podcast area Rumpi nih. Iya, nanti jadi bisa boleh ditunjukin Mas. Ya, siap. Ya, nanti biar teman-teman bisa melihat secara langsung ya. Jadi memang itu pecahnya pun saya awal juga itu ada 2 arca di situ, replika arca itu. Kacanya itu pecahnya bisa melewati di tengah-tengahnya itu untuk istilahnya jatuh kacanya itu. Itu kan kaca seperti kristal gitu ya. Jadi jatuhnya kok nggak menyebar ke samping itu. Jadi kayak melewati di sela kedua arca itu, kayak mengumpul di tengah itu. Itu kita juga aneh, makanya saya penasaran sehingga saya bertanya kepada orang yang lebih paham seperti itu ya, betul. Hal gitu. Ya itu yang dari sisi non ilmiah lah. Iya, ya itu kembali lagi kan nanti ke teman-teman ke Mas Arya juga. Percaya nggak percaya istilahnya. Jadi kalau sobat podcast ntar saya langsung tunjukkan di layar ini ya. Jadi kalau masih penasaran seperti apa bisa datang nih ke Museum Geopark. Tapi kalau tadi Mas Suryo menjelaskan pecahnya itu tidak jatuh ke bawah begitu. Artinya hanya jatuh ke bawah, tapi gimana? Kayak arahnya itu seperti kayak fokus ke hanya dilewati satu titik itu. Satu titik itu ya? Iya. Di antara dua arca. Iya, itu. Arcanya. Padahal itu kan kacanya termasuk lebar ya. Oke. Iya. Hampir 1 meteran seperti itu. Tetapi kayak fokus pecah ke itu. Karena memang kalau kita amati di videonya yang kita lihat seperti kayak pas semacam kayak di titik di tengah langsung kayak kalau kita seperti peluru itu kayak ketembak itu langsung baru retak semua menyebar gitu. Iya. Ini nggak nyebar ya, hanya tapi menyebar, cuma jatuhnya yang hanya fokus di antara 2 arca ini tadi. Iya, jadi kayak dibilang seperti itu. Kayak melewati kayak milih gitu jatuhnya. Oke. Itu. Terus selain itu tadi Mas Suryo bilang ini salah satunya. Iya, memang kita sebelumnya memang juga ada beberapa kejadian hampir sama ya, kayak kaca pecah itu. Makanya yang ini yang saya penasaran, ini kenapa kok sampai kejadian beberapa kali. Walaupun memang mungkin teman-teman atau Mas Arya kalau berkunjung mungkin memang kalau dari kami ataupun dari istilahnya pengunjung ataupun tamu pegawai kami, memang saya katakan ini kalau beruntung ini kalau beruntung bisa kita apa nih? Kalau beruntung kita memang ada beberapa kali yang dalam artian
sempat berinteraksi ya, termasuk ya kami sendiri beberapa kali juga mengalami seperti itu. Dengan yang itu kayaknya ke situ nih, berinteraksi sebenarnya. Oke, tapi saya agak gimana gitu ya. Cuman jadi pertanyaan itu jam 10 otomatis kan jam operasional. Betul. Ya. Apakah ada orang nggak langsung selain di luar CCTV loh? Ya betul. Jadi memang kebetulan itu jam operasional, jam buka dan di istilahnya itu kan agak jalannya kan pas di lorong itu. Jadi antara ujung istilahnya di sini ada pengunjung, di sini yang posisi kaca pecah ini itu ada sekitar 20 meteran. Itu kebetulan ada pengunjung Mas Arya, dan kebetulan posisinya membelakangi kaca gitu. Tapi jaraknya itu jauh 20 meteran. Jadi dan sempet kaget juga, kenapa kok tiba-tiba gini, dan sempet kita cek bareng-bareng di CCTV kondisinya kok seperti itu. Ini. Jadi memang bukan dalam artian bukan sengaja dipukul atau kena pengunjung itu seperti itu. Ya nanti teman-teman bisa menilai sendirilah dari videonya. Iya, dari videonya betul. Wah, ini tentunya bikin penasaran ya. Tapi yang jelas Sobat Podcast ya, kalau nanti setelah podcast ini saya juga akan mencoba masuk lagi ke ruang kebudayaan untuk keliling. Boleh Mas Surya? Silakan. Nanti akan ditemani oleh Mas Surya untuk melihat seperti apa sih keberadaan dari ruang kebudayaan. Cuman kaca bagian yang pecah ini sudah terganti. Sudah kami perbaiki lagi. Okay. Ya, betul. Ya, cuman mudah-mudahan aman aja, ntar diambil gambarnya. Betul. Yang jelas kalau Sobat Podcast tadi sudah melihat cuplikannya, saya akan sudah tampilkan ya di layar. Tapi juga masih tetap penasaran seperti apa sih suasana dari ruang kebudayaan atau situasi di Museum Geopark ini. Pastikan kalau Sobat Podcast berkunjung misalkan dari luar Bali ya, sempatkanlah main ke Kintamani, ke Museum Geopark. Ataupun juga mungkin yang Sobat Podcast yang ada di Bali belum pernah. Saya sih sering lihat ada Museum Geopark, oh ada cerita seperti itu ya. Penasaran? Silakan datang Mas Surya. Betul, silakan ditunggu. Dan ini kalau datang ke museum ini kan free ya? Gratis kita museum buka tiap hari Mas Arya, dan gratis untuk umum. Setiap hari ya. Kecuali hari keagamaan kita baru libur seperti Galungan, Kuningan, karena memang kita merayakan, jadi kita libur. Tetapi selain itu kita buka ya. Buka tiap hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu juga buka. Buka. Oke. Iya. Jadi bisa berkunjung ke sini ya. Ya, silakan. Ya. Jam kita operasional jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Betul. Dan itu kalau pengunjung maksudnya menghubungi dulu atau langsung datang aja? Bisa langsung datang. Boleh. Oke, langsung nanti ada petugas tertentu ya? Ya, jadi silakan langsung datang, langsung masuk, nanti kita arahkan seperti itu. Oke, jadi ini mantep banget ya, udah gratis dan bisa, terutama yang suka misteri atau hal yang suka penasaran dengan hal yang seperti betul. Itu. Ya, silakan explore ya, gratis untuk dikunjungi di Museum Geopark, dan boleh melakukan perekaman juga kalau pengunjung. Silakan, kita selama itu dalam artian istilahnya tidak merusak ya, kita kan di sini yang penting bisa menjaga lah. Oke, menjaga sikap istilahnya. Iya, betul. Oke. Terima kasih sekali lagi Mas Surya untuk obrolannya. Tapi setelah ini saya minta ditemani untuk berkunjung keliling. Boleh, siap. Dan itu dia Sobat Podcast, obrolan kali ini. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Oke.